Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Arfan Isro Gumbito, perwakilan kelompok 4, kelas A, teori pembelajaran PKN. Di sini saya akan menyampaikan terkait pendidikan disiplin ilmu kewarganegaraan. Jadi kemarin sudah membahas mengenai disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan disiplin ilmu kewarganegaraan. Jadi pendidikan disiplin ilmu kewarganegaraan itu adalah mengajarkan bagaimana ilmu kewarganegaraan diterapkan di sekolah. Saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu ada Ananda, kemudian Adnan Nabil, kemudian ada saya sendiri Arfan Isro Gumbito, dan Ari Trijanatun, kemudian ada Aziza Ridatul Ais. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Jadi saya mengutip dari Prof. Numan Sumantri, yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian ada definisi dari Dr. Andes Kolisin, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang berfokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan berbangsa, yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Kemudian di sini juga ada definisi menurut undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, untuk pengertian dari undang-undang ini, contohnya ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang terbaru tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu pengertiannya menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi undang-undang, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu adalah pengertian dari PKN menurut para ahli dan menurut undang-undang sendiri. Nah, kemudian di sini ada isi dari PKN, yaitu civic knowledge, civic disposition, dan civic skill. Jadi civic knowledge itu adalah pengetahuan kewarganegaraan atau isi apa yang harus diketahui oleh warga negara. Kemudian adalah civic disposition, berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara kehidupan berbangsa atau sikap kewarganegaraan. Kemudian ada civic skill atau keterampilan kewarganegaraan. Ini ada dua, yaitu partisipasi skill dan intellectual skill. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, supaya warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah. Yang kedua, warga negara perlu menyadari dampak positif sains dan teknologi terhadap peradaban serta dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif. Yang keempat adalah warga negara dapat merangkai nilai-nilai untuk menjalankan kehidupan efektif dalam dunia yang terus berubah ini. Yang kelima, warga negara perlu sadar dan terbuka terhadap peradaban dunia, menerima ide, fakta, dan gaya hidup baru. Yang keenam, warga negara berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan dengan menyampaikan pendapat kepada wakil rakyat, pakar, dan spesialis. Yang ketujuh, warga negara yakin pada kebebasan individu dan persamaan hak yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedelapan, warga negara bangga pada prestasi bangsa, menghargai sumbangan dari negara lain, dan mendukung perdamaian serta kerjasama. Yang kesembilan adalah warga negara bisa menggunakan seni kreatif untuk meningkatkan perasaan terhadap pengalaman manusia yang universal dan keunikan individu. Yang terakhir adalah mempersiapkan warga negara yang mampu menentukan pilihan yang tepat di antara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam suatu masyarakat. Nah, fungsi pendidikan kewarganegaraan ternyata ada 8, antara lain yang pertama adalah pendidikan kebangsaan, pendidikan demokrasi, pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan yang terakhir adalah pendidikan anti korupsi. Baik, selanjutnya adalah civic. Istilah civic merupakan istilah yang paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chrysler pada tahun 1886. Civic digunakan untuk menunjukkan civic sebagai ilmu kewarganegaraan, hubungan manusia, individu dengan manusia dalam koleksi terorganisir individu dalam hubungan dengan negara, yaitu Noman Sumantri 2001. Civic diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar warga negara dan hubungan antara warga negara dengan negara. Yang terakhir, civic adalah ekonomis atau politik. Baik, secara terminologis, civic adalah suatu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara. Dalam Dictionary of Education disebutkan bahwa PKN adalah unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, istilah civic diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan atau disingkat IKN. Istilah civic sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu civic, civicus, atau civitas. Baik, selanjutnya adalah civic education. Civic education atau pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau warga negara yang bersangkutan. John J. Cogan 1999 mengartikan bahwa civic education merupakan kursus dasar bekerja di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga muda untuk peran dalam komunitas mereka dalam kehidupan dewasa mereka. Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Baik, intinya pendidikan disiplin ilmu kewarganegaraan ini ataupun pendidikan kewarganegaraan ataupun bisa disebut sebagai civic education adalah sebuah pengajaran disiplin ilmu kewarganegaraan. Jadi disiplin ilmu kewarganegaraan ini diajarkan oleh guru-guru di sekolah ataupun bisa disebut dengan pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.